Nah, itu kayaknya lebih bagus. Weh, udah mulai kok. Ya, oke. Oke. Ini kawan-kawan hari ini trading newbie mau ngasih sesuatu yang bagus nih. Kemarin kita prediksi kansnya kemana kok kemarin? Ya, dolar naik karena Ah, sudah di apa demand. ya. Terus Dan akhirnya gimana? ya memang dia Memang lagi sesuai dengan perjalanan ya. analisa kita ya? Ya lagi perjalanan, Iya, 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 iya. lagi perjalanan. Dan ini lagi di support jadi masih ada retrace. Iya, Nah, iya, jadi iya. ya cari tempat terbaik aja Hmm. untuk Nah, ini. hari ini kita akan menganalisa untuk hari ini atau untuk besok? Nanti malam sama besok ya? Ya bisa Bisa. Baik, sekalian ya. ya. Oke kok, apa yang kira-kira dikasih nih? Dari semalam gimana nih Jadi informasinya? udah dari tanggal 30 November itu harga dolar masih naik, Naik ya? tapi naiknya ini bukan naik yang signifikan seperti yang terjadi pada tanggal 30 itu sempat ada kenaikan signifikan, Ya? terus pada saat tanggal 1 Desember itu kenaikannya tidak signifikan, tapi seperti compression, harganya mengalami kompresi dan tapi tetap naik terus. Nah, belum ada yang break break into kompresinya. Belum Jadi ya? ya belum ada. Jadi untuk sementara saya masih pakai mungkin untuk dolar pakai lot kecil untuk buy, lot Dubai kecil ya? ya. Karena kecuali kita udah buy dari sini dan bisa Ya? di hold. Tapi kalau misalnya kita buy dari sini, nah sudah mau dekat-dekat level-level demand kecil, demand besar, ya dari ya supply besar, supply kecil itu mulai hati-hati. Karena bisa aja harga mungkin di sini sudah Sell ya? ya udah sell. Nah, jadi Hmm. mulai Lot kecil hati-hati. aja ya Jadi lot berarti? kecil untuk buy. Hmm. Iya, Hmm. iya, iya. Hmm. Nah, terus kalau gitu dan kalau gitu kita sambung mungkin ke Iya? SAU karena Oh, SAU, ya oke. karena harganya masih seperti itu. Kalau SAU gimana kira-kira? Kalau XAU, kalau XAU kita bisa lihat di sini kalau XAU itu kalau gold dia masih signifikan untuk buy. Nah, Iya, iya. tapi kita lihat juga di sini di area sini masih ada area demand, demand tapi demandnya demand lagi di area supply. Oh Nah gitu. ya supply-nya tapi supply-nya sudah keambil ordernya dan mungkin kita masih bisa mengharapkan bahwa dia akan naik sampai di target kita di 1800 atau di 1804 atau 802. Nah, jadi Hmm. kita masih bisa menunggu ke arah Menunggu ke sini arah ya, ini ya. ya arah sini. Jadi kita bisa dengan lot yang oke, lumayan untuk lot buy-nya bisa ke arah sana. Iya, iya, iya. Nah, di sini juga ada break. Nah, di sini ada break dari supply kecilnya, ada break di sini. Nah, bisa harga akan lanjut kalau ada break dari supply kecil. Nah, tapi di sini reaksi dari breaknya bagus, tapi apa kenaikan sekarang masih ini apa belum signifikan. Kenaikan sekarang belum signifikan. Malam ini berarti kenaikan Nah, belum itu terlalu kita ini. kita belum tahu. Belum tahu juga Jadi ini. kalau saya pilihnya harus kenaikan signifikan dulu baru retrace kita ini. Tapi ya itu harga jarang. Jadi kalau Hmm. menurut saya kita bisa buy, cuma harus lot kecil karena Malam ini ya. ya kecuali kalau misalnya kita buy dari sini dari level supply besarnya. Nah, kalau kita buy dari sini-sini oke, bisa lot besar karena secara kita sudah untung dan resikonya ini masih untuk turun masih kecil. Nah, jadi itu Hmm. tergantung posisi kita. Tergantung posisi berarti ya. Tergantung posisi. Kalau misalnya buy dari sini berarti ya sudah kita ini kecil aja, jangan memaksakan apa lotnya besar. Tergantung dari posisi kita hold apa enggak. Nah, kalau dari itu gold
Jadi masih dalam posisi buy. Terus kalau untuk Bitcoin, nah sama juga dia setelah break Iya. ini Ini Bitcoin ini ya. ya, setelah break supply kecil, terus dia sampai ke uh, bukan supply. Setelah break demand kecil, dia sampai ke demand besarnya yang penahan harga. Nah, di saat demand besarnya ada reaksi yang cukup bagus, Iya. naik. Nah, berarti kansnya masih naik. Kalau misalnya kita mau buy, ya buy di area demand kecil yang sudah di break. Nah, jadi prinsipnya itu supply, karena kan dia jadikan penahan, jadi supply, terus supply di break lagi, jadi supply become demand. Pada saat supply become demand di sini bisa kita sebagai entry, di entry di sini. Kalau untuk Bitcoin. Untuk Bitcoin ini ya. Tapi kalau misalnya harga udah ke sini, saya nggak berani entry lagi, kecuali harga balik ke sini. Itu ya. Kalau harga balik ke sini. Tapi target saya mungkin hanya di 52, 53. Karena di sini ada ada resisten di sini. Ada resisten. Ya. Kuat Kalau banget ya. saya belum terlalu untuk signifikan naik. Kecuali dia nanti naik, dia break sini secara signifikan, nah itu baru bisa kita hold. Tapi kalau misalnya tidak signifikan dia break, belum bisa di hold. Jadi berdasarkan data saja. Oke. Ya mungkin kalau sekarang mungkin reviewnya Untuk euro, ya boleh. Untuk sempat untuk mana kemarin GU sempat di forecast, tapi kayaknya bukan di akun ini sepertinya. iya. Kalau untuk GU kita lihat. Ya. Ya, GU posisinya di demand besarnya. Jadi memang posisinya untuk buy, tapi buy-nya kita harus lihat bahwa demand besarnya sudah tidak fresh lagi kalau secara demand besarnya. Jadi makanya harga jatuh. Nah, tapi kenapa di sini harga naik? Nah, karena di sini dia mengambil level terakhir. Sini dia mengambil level terakhir. Dia mengambil level terakhir dan itu signifikan resisten support yang signifikan. Nah, di sini harga bermain-main terus. Oh iya. Berarti di situ support yang signifikan. Berarti ada kans dia untuk naik dari support ini. Oh iya. Nah, berarti coba kita lihat di 2 jam. Nah, pas dia bermain-main juga di ini support yang ada dalam demand besar. Berarti masih di area itu ya? Ya, dan harga approach-nya, harga pendekatannya di sini harga pendekatannya berdasarkan dia CP, dia kompresi. Pada saat harga pendekatan kompresi berarti bagus, berarti harganya lemah. Tapi kalau dia kencang seperti ini, mungkin ada kemungkinan dia akan break lagi. Tapi kalau karena dia kompresi, berarti mungkin harga akan menembus kompresinya dan akan naik. Jadi kalau saya targetnya sebenarnya jauh kalau untuk buy-nya GU. Saya buy GU dari sini, targetnya saya ini karena di sini masih fresh, belum kesentuh. Kalau kita lihat ya, nah ini belum kesentuh. Nah ini di sini Posisi buy. ya dia posisi sell. Oh, sell. Ya, di sini saya buy. Oh, di sini ya? Ya, di sini saya buy. Jadi kalau saya targetnya di sini. Mungkin di sini saya akan taruh
sell limit saya di sini. Nah, di sini saya ini plan-nya di sini Iya, iya, dia iya. akan tembus. Iya, Tapi iya. kita lihat lagi karena kompresi itu kita tidak bisa tebak bahwa dia lemah apa enggak sebenarnya, tapi memang pendekatannya lemah. Tapi pada saat kompresinya dia juga akhirnya membuat kompresi baru, Ya. nah di sini kan dia secara dia turun, dia buat kompresi dan dia naik juga dia buat kompresi. Lihat, harga juga akhirnya bereaksi terhadap trendline yang kita buat. Oke, Nah, oke, oke. jadi di sini kita juga mulai was-was. Misalnya kita pasang SL di sini dan harga tidak bagus, sudah kita cabut aja. Kita ini PP atau apa gitu. Oh, gitu Nah, ya. jadi kita ambil sedikit aja karena kalau reaksinya nggak bagus dan ini apa reaksinya nggak bagus itu untuk sampai ke area sini itu mungkin masih belum tentu. Kecuali kita bisa lihat harga yang reaksi bagus itu kayak gimana. Nah, harga yang reaksi bagus itu seperti ini, dia down betul-betul. Nah, itu reaksi bagus, makanya harga ke sini masih bisa untuk down. Nah, tapi kalau di sini harga reaksi kurang bagus. Nah, Oh, jadi, begitu ya. jadi seharusnya bagus itu dia tak naik dulu, kuat, baru dia turun. Nah, dia turun kita bisa ini. Tapi itu memang jarang. Setup bagus itu memang jarang. Tapi ya kita harus selalu lihat market. Iya, Kalau ini iya. apa cari setup yang bagus. Tapi kalau setup yang kayak gini mungkin dengan lot-lot yang kecil, nggak terlalu signifikan karena berisiko. Oke. Berarti analisa hari ini untuk besok, untuk malam ini sama besok ini ya. Ya, Ini sepertinya bagus banget dan semoga bisa jadi apa ya? Bantuan analisa untuk kawan-kawan ya. Apalagi kita masih banyak hal-hal yang belum kita bahas kok seperti ya seperti pengetahuan tentang candlestick itu nanti ya, ada step by stepnya ya, Wo ya. ya, Oke, berarti untuk hari ini untuk apa ini? Konten hari ini yang sekarang ini tanggal 7 Desember ya ini ya. ya. Ini siang jam 2.17 ya. Pembuatan videonya ya. Tanggal 7 Desember 2021. Jadi semoga profit dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak waktunya nih, Ko. Ya. Salam trading newbie.